Kali ini kita akan coba bagaimana caranya mendaftar di Politeknik Negeri yang ada di Indonesia. Pertama-tama tentunya untuk mendaftar Politeknik ini kita perlu mendaftar ke pihak sekolah ya, karena pihak sekolah memang mempunyai akun yang langsung terintegrasi melalui jalur undangan. Dan Politeknik Negeri ini bisa menggunakan kit kuliah. Baik, kita langsung saja menuju lamannya. Yang pertama-tama memang kita harus buka melalui sekolah dahulu. Jadi sekolah ini memang mempunyai akun resmi ya. Nah, di sini kita klik di Google yaitu SNMPN Politeknik. Nah, kita klik yang SNMPN 2021. Nah, di sini ada laman beranda unduhan. Nah, unduhan ini adalah tentang SNMPN, kemudian pos SNMPN, alur pendaftaran, panduan siswa, panduan sekolah. Kalian bisa mendownload semuanya, baik siswa ataupun pihak sekolah, sudah lengkap di sini ya. Yang pertama adalah ini persyaratan umumnya. Jadi hanya diperuntukkan bagi lulusan 2021, kemudian wajib memiliki NPSN, wajib memiliki NISN dan mendapatkan rekomendasi dari sekolah. Kemudian kita juga bisa melihat daftar politeknik. Di sini ada kurang lebih 42 politeknik yang masuk dalam seleksi SNMPN. Selebihnya masih banyak politeknik yang di bawah naungan kementerian. Beberapa tidak masuk dalam seleksi ini ya. Mereka lebih seleksi mandiri karena mereka di bawah langsung oleh kementerian. Baik itu Kementerian Perindustrian, misalkan AK Bogor, Akademi Kimia Analisis Bogor, itu di bawah naungan Kementerian Perindustrian. Banyak sekali seperti Politeknik AKK itu juga di bawah naungan Politeknik. Namun mereka lebih membuka jalur secara tidak mengikuti sistem seperti ini karena mereka memang di bawah naungan kementerian. Jadi mereka ada sedikit lebih ketat lah ya. Tentunya di sini kita bisa melihat cara berdasarkan asal jurusan siswa. Kita bisa klik baik itu jurusan SMA atau MA atau SMK atau MAK, kita bisa klik. Contoh SMK. Jadi di sini sudah ada semuanya jurusan yang kita inginkan. Jika kita ingin mengambil misalkan teknik pergudangan ya, kita searching dulu. Nah, di sini muncul ada Politeknik Negeri Bandung atau biasa disebut dengan Polban. Di sini jurusannya baik itu D3 segala macam semua ada ya. Dari mana-mana pun juga, dari Sabang sampai Merauke bahkan Surabaya. Oke. Yang sebelah kanan ini adalah persyaratan. Ini yang perlu kita cek ya. Kita klik nih. Nah, di sini persyaratannya yaitu yang pertama tidak tunanetra, tidak tunarungu dan sebagainya. Ini semuanya persyaratannya untuk salah satu masuk ke D3 Teknik Mesin harus seperti ini. Kemudian untuk jurusan SMA pun juga ada. Kita searching ya. Di sini muncul lihat jurusan yang akan kita ambil yaitu misalkan IPA. IPA ini apa saja yang bisa kita daftar. Nah, seperti ini ya. Kemudian jika ada pengaduan kita juga bisa menghubungi masing-masing politeknik. Ini sudah ada, tentunya juga tidak memakai telepon ataupun WA, mereka lebih memakai telepon untuk khusus sekolah ya. Ini semuanya lengkap di sini. Ada sekitar 44 ya, 44 politeknik. Tahun lalu 42, sekarang nambah 2 lagi. Kemudian bagaimana jika seorang siswa ingin mendaftar? Tentunya jika mendaftar ini harus melalui sistem sekolah. Contoh, SNMPTN itu melalui sistem sekolah ya. Kemudian SNMPN ini juga melalui sistem sekolah. Yang terakhir adalah SEPAN PTKN itu juga melalui sistem sekolah. Kenapa saya katakan melalui sistem sekolah? Karena mereka memang menggunakan jalur rapot, yang artinya memang siswa-siswa yang memiliki peringkat terbaik baik secara akademik ataupun non-akademik. Nah, bagaimana jika siswa ingin mendaftar? Tentunya yang pertama kita harus login ke sekolah dulu. Nah, ini untuk akses sekolah, klik ini. Nah, di sini sudah muncul karena saya sudah mendaftarkan salah satu sekolah, ya maka akan muncul seperti ini. Nah, artinya sudah terintegrasi, sudah terverifikasi nama sekolahnya. Nah, di sini kita bisa langsung klik biodata sekolah ya.
Di sini ada nama sekolah, kemudian nama kepala sekolah, NPSN, telepon, email, total jumlah perangkatan, misalkan ada 300 ya 300. Nah, ini akreditasi juga dipertanyakan, apakah akreditasi sekolah kita itu sudah A, B atau C. Misalkan sudah A nih, klik A. Kemudian itu tipenya swasta atau negeri. Nah, ya. Kemudian dia jenisnya SMK. Oke, misalkan dia di Aceh atau di mana. Nah, kita bisa pilih seperti ini. Kemudian alamat lengkapnya. Kemudian kita simpan. Kemudian kita lari di menu jurusan. Nah, di jurusan ini misalkan di sekolah itu ada berapa jurusannya? Ada 3 atau 4. Nah, ini kita bisa kita tambahkan. Misalkan nih akreditasinya B atau konstruksinya. Ya, kita ambil saja, tambah saja di sini. Jumlah siswanya berapa? Misalkan 30. Oke, kita tambahkan. Nah, oh ini tadi di halaman awal ada sedikit bermasalah karena memang kita di awal tadi di biodata ini mengisinya saya asal saja ya. Jadi per jurusan kita sudah punya akreditasi, karena kalau SMK itu per jurusan punya akreditasi sekolah verifikasi jurusan. Kemudian jika ini sudah diisi oleh sekolah, maka di sini muncul siswa. Nah, di sini jika ingin mendaftarkan siswanya hanya memerlukan NISN saja, ya kan? Kita klik, kemudian pilih jurusannya apa, nama. Nanti akan muncul namanya di bawah sini nih ya. Kita bisa mencetaknya, bisa secara kolektif seperti ini. Templatenya kita unduh nih, misalkan kita unduh templatenya. Kita buka templatenya. Oh, sedang bermasalah. Nah, jika kita sudah menguploadnya, maka itu sudah bisa kita berikan kode tadi kepada siswa. Nah, tentunya sekolah juga harus merekomendasikan siswanya, harus memberikan informasinya kepada siswa ya melalui tadi. Nah, unduhan tadi nih, kita harus memberikan panduan kepada siswa. Ini jangan sampai lupa ya. Dan kita juga harus perlu mempelajari ini bagi sekolah-sekolah yang baru, karena ini sangat penting. Nah, jika salah langkah maka ini akan menghambat proses verifikasi selanjutnya. Dan tadi kita lihat bahwasannya Politeknik adalah jalur undangan ya. Jalur undangan, dan waktu pendaftarannya pun dari 11 sampai 19 Maret. Di tanggal ini dari 11 sampai 12 Maret ini adalah pengisian data oleh sekolah. Data tadi adalah data yang kita daftarkan, itu berupa NISN siswa dan jurusannya. Kemudian verifikasi berkas. Nah, verifikasi berkas ini ketika anak sudah melakukan finalisasi, maka berkas itu akan kita kirimkan ke kampus Politeknik masing-masing. Ada yang mengirimkan, ada yang tidak. Namun perlu dicatat bahwasanya pengiriman ini melalui pos, harus ada cap posnya. Dan pengumumannya juga cukup lama ya, tanggal 6 April. Dan kita bisa mempelajari sebagai pihak sekolah bahwasanya ini ada perbedaan jalur penerimaan mahasiswa baru. Di sini banyak anak-anak yang tidak paham apa itu SNMPTN dan SBMPTN. Mereka lebih kepada ini. Mereka dari dulu taunya SNMPTN, kemudian SBMPTN. Mereka jarang sekali yang jarang sekali yang mengetahui bahwasanya SNMPTN itu apa, SBMPTN itu apa. Dulu PMDK PN, namun berubah menjadi SNMPTN. Kemudian kita tarik lagi ke bawah. Nah, ini di sini adalah tahun 2001 diperuntukkan untuk jenjang D3 saja, dan jenjang sarjana atau D4 proses seleksi mengikuti jalur SNMPTN yang diselenggarakan oleh LTMPT. Jadi D4 itu mengikuti SNMPTN melalui siswa yang berprestasi. D3 itu hanya untuk SNMPTN karena ini fokusnya sekolah vokasi melalui jalur SNMPTN. Kalau yang D4 melalui jalur SNMPTN. Kemudian di sini ada 44 yang tersebar di seluruh Indonesia, dari Sabang ya, dari Aceh, kemudian sampai Papua juga ada, bahkan pulau terpencil pun juga ada ini. Ya, luar biasa sekali pemerintah Indonesia ini. Kemudian ini tidak dikenakan biaya apapun ya. Kemudian timelinenya tadi sudah jelas ya kan, alur pendaftarannya ya.
Ada registrasi sekolah, rekomendasi siswa, login, pengisian data, dan finalisasi. Dan ini untuk bantuan jika kita mengalami kendala, itu bisa melalui laman ataupun kita bisa melalui Telegram. Nah, perlu diketahui untuk sekolah bahwasannya itu politeknik ini sudah ada ya, baik politeknik negeri melalui sekolah. Nah, ini kita harus sosialisasi kepada siswa ini mengenai KIP kuliah juga nih. Jangan sampai pihak sekolah ataupun pihak guru yang menangani kita tidak tahu nih, tidak menjelaskan KIP kuliah itu seperti apa, kemudian proses pendaftaran SNMPTN itu seperti apa nih. Di sini sudah dijelaskan secara rinci, ini tidak berubah dari tahun ke tahun ya. Dan ini bisa dikirimkan berkasnya melalui kolektif ataupun individu, tentunya tergantung bagaimana sekolah mensiasati. Dan ini pengiriman berkasnya bisa lewat pos, JNE, dan tanda terima, dan lain-lain juga ada. Nah, ini juga ada ya tadi alurnya bagaimana prosesnya. Nah, ini juga perlu kita berikan informasi kepada siswa ya, bahwa bahasanya apa saja harus diisi berupa biodata siswa, data keluarga, ekonomi, rapor, dan sebagainya. Dan ini perlu digarisbawahi untuk rekan-rekan pihak sekolah. Ini data ini harus sesuai satu persatu. Jadi kita harus melengkapi biodata ini dulu, data keluarga, data ekonomi. Jika siswa sudah login menggunakan kode yang kita berikan tadi, mereka harus rinci, harus satu persatu lengkapi dulu. Kalau tidak lengkap, maka tidak akan bisa lanjut ke tahapan data keluarga sampai. Nah, di sini kita perlu memperingatkan anak untuk membuat KIP terlebih dahulu ya. Kita buka di sini. Akan langsung muncul linknya. Nah, jika anak sudah membuatnya seperti pada video sebelumnya ya. Jadi kita perlu lihat bahwasanya jurusan itu ada nggak dalam kampus ini yang sesuai dengan mendapatkan KIP. Jika sesuai, silakan pilih yang memang ada KIP-nya. Nah, ini apabila siswa mendapat username tidak login selama 7 hari, maka dia akan hangus. Nah, ini perlu berkas yang disiapkan itu adalah print out bukti pendaftaran, fotokopi raport semester 1 sampai 5 yang dilegalisir oleh pihak sekolah, tentunya kepala sekolah dalam hal ini. Pas foto berwarna ukuran 4x6 2 lembar, kemudian fotokopi akta kelahiran atau surat kenal lahir, kemudian fotokopi 3 buah sertifikat akademik ataupun kurikuler ya. Kalau tidak ada ya mungkin bisa dengan prestasi lainnya seperti ranking kelas ya. Kemudian surat keterangan lain itu ini ada di masing-masing politeknik ya, tidak semua politeknik itu mempunyai persyaratan yang sama. Nah, berkas ini tentunya harus kita mempunyai 2 rangkap, satu untuk kampus dan satu untuk KIP kuliah ketika nanti kita dipanggil atau siswa kita dipanggil lolos dalam proses KIP kuliah di kampus politeknik masing-masing. Nah, ini sudah ada lengkap ya jika pihak sekolah, kemudian pihak sekolah secara kolektif, mandiri segala macamnya, ada finalisasi cap posnya. Kemudian politeknik akan memvalidasi data siswa beserta berkas yang telah dikirim oleh siswa atau sekolah. Evaluasi masing-masing ada di politeknik ya, perlu digarisbawahi. Nah, kemudian pelaksanaan seleksi nasional, kemudian rapat koordinasi, kemudian kelulusan dapat dilihat di website tadi ya. Nih, tadi kita lihat di website sudah ada. Siswa yang dinyatakan lolos dapat melakukan pendaftaran ulang dan calon mahasiswa baru sesuai dengan jadwal masing-masing politeknik. Semua proses harus dilaksanakan dengan benar dan sesuai alur pendaftaran dan sistem. Panitia tidak bertanggung jawab terhadap kesalahan pada proses pendaftaran secara daring. Nah, mungkin sekian video dari saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman atau rekan-rekan seluruh guru yang ada di Indonesia. Semangat demi memajukan siswa. Sampai berjumpa di video selanjutnya tentang penginputan atau cara meregistrasi akun SNMPTN siswa yang sudah terverifikasi atau yang sudah didaftarkan oleh pihak sekolah. Sampai berjumpa.